Salam sejahtera buat kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, perpanjangan umur. Kita boleh bernapas hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan kembali mendengarkan siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Topik hari ini yang kita akan dengar firman Tuhan ialah mengenai bolehkah orang berziarah ke kuburan, berdoa dan berbicara kepada orang yang sudah mati atau meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkhusus kalangan orang Kristen sering sekali melakukan kebiasaan berziarah atau datang ke kuburan, berdoa atau berbicara kepada orang yang sudah mati atau meninggal. Saudaraku, janganlah kita benarkan kebiasaan, karena kebiasaan belum tentu benar, tapi kita harus biasakan yang benar. Kita akan melihat bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta atau gereja saudara, tapi kita akan belajar melihat apa kata kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Pengkhotbah 9, saya baca bagi kita firman Tuhan mulai ayat 5 sampai yang ke-6 demikian. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudaraku, jelas sekali firman ini berkata bahwa orang yang sudah mati, kata firman, atau yang sudah meninggal, baik saudara, orang tua, anak, orang yang sudah mati itu dikatakan tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang yang mati. Firman Tuhan berkata, tidak ada upah lagi, tidak ada kenangan, karena orang mati dikatakan tidak tahu berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita melihat kembali di kitab Ulangan pasal yang ke-18, kita akan melihat apa kata firman Ulangan 18 ayat 10. Saya akan baca ayat 10, demikian firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11. Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, jelas sekali ini bukan apa kata pendeta atau kata gereja, bahwa kita yang sudah percaya kepada firman tidak boleh bertanya atau berhubungan atau meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Baik juga orang tua kita, nenek moyang kita, dan yang lain, saudaraku. Sebab itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Mungkin di mata kita, di mata pendeta, di mata gereja itu tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan berkata itu adalah suatu dosa atau kekejian yang Tuhan tidak suka, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi datang ke kuburan atau yang disebut orang berziarah ke kuburan, berdoa, bahkan bertanya, apalagi meminta petunjuk, percaya kepada orang-orang yang sudah mati bisa memberikan berkat, bisa menyembuhkan sakit. Itu adalah dosa, saudaraku. Orang yang sudah mati itu tidak ada lagi hubungan apa-apa kepada orang hidup. Tinggal kita datang bukan kepada orang mati atau ke kuburan. Kita datang berdoa, kita datang ke gereja, kita datang berdoa di rumah. Yakobus 5 katakan, datang kepada hamba Tuhan agar didoakan. Saudaraku dikasihi Tuhan, janganlah kita benarkan kebiasaan, tetapi yang benar itu harus kita lakukan. Yang benar itu harus dibiasakan dengan setia kita lakukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang percaya bahwa orang-orang yang sudah mati itu rohnya masih ada di kuburan atau ada di bumi ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, jelas sekali kalau kita melihat firman Tuhan Pengkhotbah 12 ayat 7. Saya baca bagi kita. Pengkhotbah 12 ayat 7 demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi jelas sekali bahwa firman ini berkata, setiap orang yang sudah meninggal atau mati, tubuhnya kembali menjadi tanah atau debu, namun rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Berarti tidak ada lagi roh orang mati itu di kuburan, di rumah, atau di bumi ini. Dia sudah ada tempatnya, saudara. Seperti dalam Lukas 16 ayat 20 sampai sekian, seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya mati di dalam dosa, tempatnya sudah ada, atau yang disebut Hades, tempat neraka sementara. Tapi Lazarus mati di dalam firman. Firman berkata dia ada di Firdaus, atau disebut surga sementara menunggu ke Yerusalem baru. Jadi saudara, orang yang sudah mati itu tidak ada lagi di bumi. Tidak ada lagi hubungan kepada orang hidup. Kita hanya berhubungan langsung kepada Tuhan dalam doa, ibadah, membaca firman Tuhan. Tuhan katakan, kita tidak boleh bertanya, berhubungan kepada orang yang sudah mati. Sekalipun banyak orang alasan ke kuburan, hanya membersihkan kuburan katanya. Tapi faktanya, mereka masih percaya bahwa orang yang sudah mati itu rohnya masih ada. Bahkan mereka berdoa, cuci muka. Bahkan mereka bisa seperti juga terkadang kerasukan setan, sehingga pikirannya dikacaukan oleh iblis, sehingga mengingat hal-hal yang lama. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar merendahkan hati, tunduk kepada firman.
Ini bukan apa kata pendeta atau gereja. Kita sebagai orang percaya pengikut Tuhan harus mau melakukan firman Tuhan, tunduk dan taat, sekalipun banyak orang tidak mau melakukan firman. Tetapi kita berlomba-lomba, sebab ke surga itu, saudara, berjuang. Jadi saudaraku, ziarah ke kuburan, berdoa atau berhubungan, bertanya kepada orang mati itu adalah dosa, salah menurut firman Tuhan. Kalau selama ini kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan, mari berubah, merendahkan hati, bertobat. Bukan apa kata pendeta atau gereja, saudara. Firman ini disampaikan karena Tuhan mengasihi kita. Anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar, dikatakan firman, agar kita tidak tersesat, tidak masuk api neraka. Saudaraku, tidak ada lagi hubungan orang mati dan orang hidup. Saudaraku, sebenarnya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ziarah itu artinya adalah mengunjungi suatu tempat atau kuburan yang dianggap sakral, keramat, atau kudus dikatakan. Padahal saudaraku, firman Tuhan berkata, kuburan itu adalah tempat di mana orang mati dikuburkan, yang tubuhnya kembali ke tanah dan rohnya sudah ada tempatnya, sehingga tidak ada lagi rohnya orang mati di kuburan, di rumah itu, saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita rubah. Kita harus terbuka mata, terbuka pikiran, terbuka rohani, agar kita sesuai firman Tuhan, saudaraku. Dalam Amsal dikatakan banyak orang disangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin firman ini jarang disampaikan, atau saudara orang Kristen, tetapi mari kita renungkan firman ini. Kita berdoa dengan rendah hati, meminta petunjuk Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, maka saudara tidak perlu datang ke kuburan ketika saudara sakit, atau saudara merasa sial. Usaha pekerjaan saudara bukan ditentukan oleh orang yang sudah mati. Roh itu semua adalah roh setan-setan yang berkentayangan, roh jahat. Tapi datanglah kepada Tuhan, berdoa, datang ke gereja, berdoa di rumah, datang kepada hamba Tuhan. Ketika kau sakit, pada sakit pasti disembuhkan. Usahamu, pekerjaanmu, nikahmu, ladangmu, usahamu pasti ditolong Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, hanya Roh Kuduslah yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, maju terus. Shalom.